96% pesawatnya tak beroperasi. AirAsia potong gaji seluruh karyawan. Penulis Cindy Mutia An-Nur, editor Desi Setiawati, diterbitkan pada tanggal 12 April tahun 2020 pada jam 09.34 WIB. Dilansir dari katadata.co.id. AirAsia bahkan menangani sekitar 500.000 permintaan refund per hari akibat pandemi corona. Pendiri mengaku kondisi ini pertama kalinya terjadi. 500.000 permintaan refund per hari, itulah yang harus kita pahami bersama. Itu sebuah jumlah yang sangat besar, sangat-sangat besar. Kalau teman-teman pernah menonton sepak bola secara langsung di stadion manapun ya, entah Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya, katakan saja kalau GBK itu kalau tidak salah kapasitas penontonnya sekitar 80.000. Itu sudah banyak banget, crowded, rame. Kalau kita teriak bareng-bareng, wah rame banget ya. Nah ini 500.000 permintaan refund per hari. Bisa dibayangkan ini sekitar kapasitasnya 4-5 kali kapasitas Gelora Bung Karno. Banyak banget. Artinya antrian permintaan refund sangat panjang. Sangat panjang dan sangat banyak. Wow. Maskapai penerbangan AirAsia menghentikan sementara seluruh layanannya di Indonesia mulai bulan ini guna menekan penyebaran COVID-19. AirAsia Indonesia sudah tidak beroperasi lagi sejak bulan ini, sejak awal bulan kalau tidak salah. Jadi teman-teman tidak bisa membeli tiket AirAsia untuk dalam beberapa periode bulan ke depan karena sampai mereka memutuskan untuk beroperasi kembali ya. Kalau di tahun depan mereka masih jualan tiket untuk tahun depan. Karena itu perusahaan memangkas gaji karyawan 15% hingga 75%. Bahkan AirAsia sendiri pun mendapatkan dampak yang mengerikan dari corona ini, sampai-sampai karyawannya dipotong gajinya 15% hingga 75%. Besaran pemotongan gaji disesuaikan dengan jabatan pegawai. Ini untuk berbagi dampak yang ditimbulkan akibat pandemi corona terhadap bisnis kami, kata pendiri AirAsia, Tony Fernandes dalam keterangan yang disampaikan kepada konsumen melalui email kemarin 11 April 2020. Tony dan Chairman AirAsia, Kamarudin Meranun, juga tidak akan menerima gaji selama periode pandemi corona. Pertanyaannya adalah, kapan corona akan mereda atau berakhir sehingga AirAsia bisa beroperasi kembali? Sama-sama tidak tahu ke depannya seperti apa. Selama pandemi corona belum mereda atau belum berakhir, maka dua pucuk pimpinan AirAsia ini, Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun, tidak akan menerima gaji. Itu komitmen mereka. Angkat topi buat mereka berdua. Saya berterima kasih atas pengorbanan mereka, para pegawai, dan mengingat gambaran besarnya saat kami menavigasi ini bersama, kata dia. Pemangkasan gaji terjadi karena perusahaan tidak memiliki pemasukan, sebab 96% dari total armada AirAsia tidak masuk daftar penerbangan atau grounded. Jadi 96% armada AirAsia saat ini itu grounded, nggak terbang. Berdasar tulisan ini ya, kami masih memiliki komitmen keuangan berkelanjutan yang signifikan seperti pemasok bahan bakar dan agen penyewaan, katanya. Tony menilai mewabahnya virus corona sangat memukul industri penerbangan. Iya, sangat memukul. Sangat memukul. British Airlines itu sampai menangguhkan karyawannya sebanyak 36.000. Nanti kita bahas di video lainnya. Karena itu perusahaan melakukan segala hal guna mengurangi biaya. Karena menaikkan pemasukan nggak bisa, maka satu-satunya jalan adalah memangkas kos, mengurangi biaya. Terlepas dari semua tantangan ini, saya ingin meyakinkan Anda bahwa AirAsia kuat dan tetap berfokus pada masa depan dan melayani Anda, tamu kami, ujar dia. Kepada konsumen, ia mengaku ada sebagian yang kesulitan memproses pengembalian dana refund. Tetapi saya mendorong Anda untuk menerima kredit sebagai alternatif yang baik. Kredit itu maksudnya adalah kredit sel, bukan kredit kartu kredit ya, tapi kredit sel
Katakanlah saja dia sebagai poin, di mana poin itu bisa teman-teman tukar ke dalam bentuk tiket nantinya. Lebih dari 80% dari Anda telah menerima tawaran cicilan dan kami sangat menghargai ini, kata Tony. Kebijakan mencicil uang konsumen itu sejalan dengan banyak operator di industri penerbangan. Selain AirAsia, airlines lain yang menggunakan strategi serupa, yakni mengkonvert refund ke dalam bentuk poin atau credit shell, itu seperti Philippines Airlines dan lain sebagainya macamnya. Garuda juga sepertinya. Nanti kita cek bareng-bareng lah ya. Tony memastikan bahwa perusahaannya mematuhi semua peraturan dan persyaratan di tiap negara di mana AirAsia beroperasi. Validitas cicilan tersebut selama 365 hari. Konsumen jika bisa mengubah tanggal penerbangan dan tidak dibatasi waktunya. Kami menerima permintaan pengembalian uang berdasarkan kasus per kasus. Namun, karena banyaknya permintaan yang kami terima, mungkin butuh proses panjang antara 12 hingga 16 minggu, katanya. Dalam kondisi normal, proses refund maupun credit sale biasanya bisa diproses, diselesaikan, dieksekusi dalam rentang waktu 14 hari kerja sampai 30 atau 60 hari kerja. Tetapi karena kondisi kita sama-sama tahu pandemi corona ini menyebabkan krisis di berbagai bidang. Tadi kita sudah baca bahwa ada 500.000 permintaan refund per hari. Jadi itu bukan angka akumulasi dari beberapa hari atau beberapa minggu, tapi itu per hari. Itu banyak banget. Maka memang wajar kalau AirAsia, Tony Fernandes bilang butuh proses panjang antara 12 hingga 16 minggu. Itu sekitar 3 sampai 4 bulan untuk memproses permintaan teman-teman. Karena mereka mengatasinya atau mengeksekusinya kasus per kasus, tidak langsung rombongan 100 tiket diurus, enggak, kasus per kasus. Sebab permintaan pengembalian dana meningkat 10 kali lipat dibanding hari biasanya. Setidaknya ada 500.000 orang yang mengajukan setiap hari. Tony mengaku perusahaannya mengerahkan 1.800 All-Star untuk menangani permintaan tersebut. All-Star di sini adalah staf manusia, bukan AI, bukan artificial intelligence. Jadi mereka mengerahkan 1.800 All-Star orang manusia untuk berkomunikasi satu persatu dengan customer yang mengajukan refund atau credit sale. Jadi teman-teman yang mengajukan proses credit sale atau refund merasa kesulitan untuk tersambung dengan All-Star atau kesulitan untuk memprosesnya, saya mengatakan cobalah terus-menerus, cobalah secara berkala, karena memang kondisinya sedang penuh antriannya, banyak banget orang yang mengajukan refund dalam waktu yang bersamaan. Jadi antriannya panjang sekali. Itu sekitar 5 kali kapasitas Stadion Gelora Bung Karno Jakarta per hari. Dan yang melayani kita tahu di sini ditulis 1.800 All-Star saja. Jadi mohon teman-teman mengajukannya secara berkala dan mudah-mudahan bisa tersambung dengan cepat dan dieksekusi dengan cepat juga. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga bersifat sementara, temporary ya. Dan kami akan kembali lebih kuat dari sebelumnya, kata Tony Fernandes. Tony Fernandes meyakinkan kepada kita bahwa kondisi ini sifatnya sementara dan AirAsia akan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah optimisme yang patut kita doakan bersama. Terima kasih teman-teman. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.